Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anggraini Hoirunisa dari kelas 12 TPM 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang majas, mulai dari pengertian sampai contohnya. Ikuti terus ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Profesor Dr. H. G. Tarigan, majas adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Majas dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, ada majas sindiran. Yang kedua, majas penegasan. Yang ketiga, majas pertautan. Yang keempat, majas pertentangan. Dan yang kelima adalah majas perbandingan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang majas sindiran. Majas sindiran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ironi, yang kedua ada sinisme, yang ketiga ada sarkasme. Apa sih majas ironi itu? Ironi adalah majas sindiran berupa kata-kata yang bertentangan dengan yang dimaksud. Contohnya, santun sekali ucapanmu, apa tidak ada yang lebih kasar lagi? Maksud ucapan terlalu kasar, artinya ucapannya itu tidak santun. Contoh yang kedua, rajin benar kamu, siang-siang begini masih tidur. Maksudnya dia malas karena sudah siang masih saja tidur. Yang kedua ada majas sinisme. Sinisme merupakan majas sindiran yang lebih kasar dari majas ironi. Contohnya nih, dasar kalau bicara tanpa perhitungan. Contoh yang kedua, kamu itu perut karet, makanan apapun ludes. Yang ketiga ada sarkasme. Sarkasme adalah majas sindiran yang sangat kasar, tidak layak diucapkan, tidak santun, dan menyakitkan telinga. Contohnya nih, kamu itu tak ubahnya musang berbulu domba. Contoh yang kedua, hai, pergi kamu bangsat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang kelompok yang kedua, yaitu majas penegasan. Majas penegasan dibagi menjadi 12. Yang pertama ada pleonasme, yang kedua ada repetisi, yang ketiga ada pararealisme, yang keempat tautologi, yang kelima klimaks, yang keenam antiklimaks, yang ketujuh koreksio, yang kedelapan ada preterito, yang kesembilan ada enumerasio, yang ke-10 ada ekslamasio, 11 ada asindenton, yang ke-12 ada polisindenton. Tapi kita gak akan ngebahas semuanya nih. Oke, pertama aku mau membahas tentang yang ke-1 nih, yang tadi itu
pleonasme. Apa sih majas pleonasme itu? Pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan atau kata yang sudah jelas sehingga terkesan lebih berkesan. Sebagai contohnya, mereka naik ke atas bukit sambil bernyanyi riang. Yang kedua, contohnya, air matanya membanjiri pipi. Kemudian ada repetisi. Apa sih majas repetisi itu? Repetisi adalah majas yang mengulang-ulang kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Seperti apa contohnya? Sekali merdeka, tetap merdeka. Contoh yang kedua, benar, sungguh benar dia pencurinya. Kemudian ada majas pararealisme. Apa sih majas pararealisme itu? Pararealisme merupakan majas yang menggunakan kata-kata secara berulang-ulang. Jika yang diulang di awal kata dinamakan anafora, sedangkan pengulangan kata di akhir kalimat dinamakan evipora. Ulangan kata di awal kalimat. Contohnya, ku cari kau di dalam toko. Ku cari kau karena aku cemas. Ku cari kau karena aku sayang. Ku cari engkau karena kaya mesti digayang. Nah, kata yang diulang dalam kalimat tersebut ku cari sampai diulang sampai sebanyak 4 kali. Baru ku mengerti indahmu karena ku cinta dirimu. Ku marah dengan kelakuan nakalmu karena ku cinta dirimu. Kini ku cemaskan dirimu karena ku cinta dirimu. Kata yang diulang adalah kata karena ku cinta dirimu. Kemudian aku mau ngejelasin lagi tentang majas tautologi. Majas tautologi adalah majas yang mengulang suatu makna agar maknanya lebih mendalam. Majas tautologi biasanya menggunakan kata-kata bersinonim. Contohnya nih, yang pertama, mereka yang gembira mendengar hasil ujiannya sangat bagus. Contoh kedua, sebagai sahabat, kita harus bisa hidup rukun, akur, dan juga bersaudara. Klimaks merupakan majas yang menyatakan beberapa hal secara berturut-turut, makin lama semakin naik. Sebagai contohnya sebagai berikut. Contohnya nih, 1. Pada mulanya ia mengeluh, kemudian merintih, menangis, akhirnya menjerit kesakitan. Contoh yang kedua, jangankan 1.000 atau 10.000, 100.000 pun akan kubeli. Kemudian selanjutnya ada antiklimaks. Apa sih majas antiklimaks itu? Antiklimaks merupakan majas yang menyatakan beberapa hal secara berturut-turut, makin lama semakin menurun atau lemah. Contohnya nih, mulai dari mobil, motor, beca, sampai sepeda harus mengikuti aturan berlalu lintas. Contoh yang kedua, mulai dari ayah, anak, cucu, sampai cicit mengikuti lomba jalan santai. Kemudian aku mau ngejelasin kelompok yang ketiga nih, yaitu majas pertautan.
Majas pertautan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada alusio, metonimia, pars pro tato, totem pro parte, eufemisme, dan antonomasia. Ngebahas dari alusio. Apa sih alusio itu? Alusio merupakan majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan peristiwa umum yang terjadi atau menggunakan peribahasa yang telah umum dan diperkirakan semua orang telah memahami maknanya sehingga tidak perlu disesali. Contohnya, hati-hati jangan sampai peristiwa seperti G30 SPKI terulang lagi. Contoh yang kedua, jangan ditiru perilaku si maling kundang. Terus ada metonimia. Apa sih metonimia itu? Metonimia adalah majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan hal-hal, pembuat atau merek dagang sebuah benda. Contohnya, ia sedang menyedot Coca-Cola. Coca-Cola di sini adalah minuman. Contoh yang kedua, ia naik Yamaha ke sekolahnya. Yamaha ini adalah sepeda motor. Nah, kayak gitu. Tapi aku gak akan ngebahas semuanya ya, cukup segitu aja. Terus, kelompok yang keempat, ada majas pertentangan. Majas pertentangan ada 7. Yang pertama ada hiperbola. Yang kedua ada litotes. Yang ketiga ada oksimoron. Yang keempat ada kontradiksi intermesis. Yang kelima antitesis. Yang keenam paradoks. Yang ketujuh anakronisme. Sekarang mau ngebahas dulu yang hiperbola. Apa sih majas hiperbola itu? Hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara dilebih-lebihkan. Contohnya, 1. Suaranya membahana, membelah angkasa. Litotes adalah majas yang mengumpamakan sesuatu secara berlawanan untuk merendahkan diri atau menghormati agar terasa lebih sopan. Contohnya, yang pertama, silahkan mampir ke gubuk kami. Gubuk di sini adalah rumah. Yang kedua, terimalah hadiah tak berharga ini. Terus ada oksimoron. Oksimoron adalah majas yang mengungkapkan dua maksud yang berlawanan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, setelah menikah, mereka berbahagia tapi juga menderita. Yang kedua, kekayaannya menjadikan ia bahagia tapi juga menjadikannya sengsara. Antitesis merupakan majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan agar memperhatikan kedua bagian yang dipertentangkan. Contohnya, hidup dan mati adalah takdir Tuhan. Contoh yang kedua, susah dan senang kami nikmati bersama. Terus ada paradoks. Paradoks merupakan majas yang seolah-olah mengandung pertentangan, tetapi sebenarnya tidak, karena objek atau keadaan yang dipertentangkan memang berbeda. Contohnya,
Walaupun tinggal di kota besar dan ramai, diriku merasa kesepian. Contoh yang kedua, ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi. Terus ada anakronisme. Anakronisme adalah majas yang menunjukkan adanya hal yang tidak mungkin terjadi, mengingat perkembangan sejarah, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya. Contohnya, begitu lahir, ia langsung memanggil ibunya. Contoh yang kedua, perang nuklir terjadi sejak perang Parenggek. Majas perbandingan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada asosiasi atau perumpamaan. Yang kedua ada simile. Yang ketiga metafora. Yang keempat alegori. Yang kelima personifikasi. Yang keenam tropen. Mulai dari yang pertama adalah majas asosiasi atau perumpamaan. Asosiasi adalah majas yang memberikan perbandingan terhadap sesuatu yang sudah disebutkan dengan menggunakan kata pembanding, yaitu seperti bagaikan, laksana, baik. Contohnya, 1. Mukanya pucat, bagaikan bulan kesiangan. Majas simile. Simile adalah majas yang membandingkan dua hal yang hakikatnya berbeda, tetapi dianggap sama dengan menggunakan kata pembandingan secara eksplisit. Contohnya, di tengah sunyi merindu-rinduku. Contohnya, di tengah sunyi menderu rinduku. Membandingkan dua hal karena adanya kesamaan sifat. Contohnya, padi menguning keemasan. Aku ini binatang jalang. Kemudian ada alegori. Alegori adalah majas yang memakai perbandingan langsung atau utuh. Keduanya bertautan langsung. Contohnya, hati-hatilah Anda berdua dalam mengarungi samudra yang penuh bahaya, gelombang, topan, dan badai. Contoh yang kedua, apabila nahkoda dan jurumudi senantiasa seia sekata dalam melayarkan bahteranya, niscaya akan mencapai tanah tepi yang menjadi idaman. Terus ada personifikasi. Personifikasi adalah majas yang memberikan perbandingan dengan cara meletakkan sifat-sifat insan, orang, pada benda mati. Contohnya, badai mengamuk merobohkan gedung-gedung bertingkat. Contoh yang kedua, sinar mentari masuk lewat celah dinding sempit mencubit kulitku. Terakhir nih, ada tropen. Tropen merupakan majas yang menggunakan kata-kata kias secara tepat atau sejajar dengan sesuatu yang dimaksud. Contohnya, pekerjaannya hanya mengukur jalan saja. Contoh yang kedua, Presiden SBY akan terbang menuju Inggris. Cukup sekian video dari saya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.